Halo Otomania, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa bersemangat, tetap jaga kesehatan, dan juga tonton terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Mimpi Indonesia menjadi tuan rumah Formula 1. Mungkinkah Indonesia menyelenggarakan balapan Formula 1? Pertanyaan itu terus muncul setelah Formula E di Jakarta berjalan lancar. Saya bilang lancar loh ya, bukan sukses seperti yang banyak diberitakan media. Kalau ada yang bilang sukses, ya biarlah tinggal ditunggu saja laporan keuntungannya. Itu pun kalau ada. Kembali ke pertanyaan soal F1 tadi. Indonesia belum pernah sekalipun menggelar balapan jet darat ini. Popularitas F1 memang tidak setinggi MotoGP di Indonesia. Kesuksesan menggelar MotoGP pada bulan Maret yang lalu tentu saja tidak bisa dijadikan ukuran untuk bisa menggelar F1. Biaya untuk menggelar F1 juga sangat tinggi. Kita andaikan saja sirkuit Mandalika mendapatkan grade A dari FIA sehingga Indonesia tidak perlu membangun sirkuit baru. Biaya pun bisa dikurangi jika pengandaian ini memang benar terjadi. Biaya lain yang harus dikeluarkan adalah biaya untuk komitmen fee. Biaya komitmen fee berkisar mulai dari 40 juta dolar Amerika atau setara dengan 574 miliar rupiah. Untuk menyelenggarakan F1, calon tuan rumah harus bersedia membayar komitmen fee untuk beberapa tahun dengan besaran angka yang semakin naik tiap tahunnya. Misalnya saja tahun ini komitmen fee sebesar 574 miliar rupiah. Bisa jadi tahun depan besarnya menjadi 600 miliar rupiah. Biaya komitmen fee yang besar itu belum termasuk biaya penyelenggaraan. Lalu berapa biaya total untuk menjadi tuan rumah sekali balapan F1? Kita bisa belajar dari Singapura yang sudah rutin menyelenggarakan F1 setiap tahunnya. Setiap kali penyelenggaraan, Singapura harus mengeluarkan biaya 1,9 triliun rupiah. Biaya itu sebagian besar ditanggung oleh pemerintah Singapura dengan dibantu para pengusaha di sana. Biaya yang besar itu membuat beberapa negara mundur sebagai tuan rumah F1. Korea Selatan dan India adalah contohnya. Kegagalan untuk mendapatkan keuntungan membuat kedua negara tersebut mundur sebagai tuan rumah F1. Alasan kegagalan itu adalah kedua negara penyelenggara tersebut tidak mampu menarik minat penonton dari dalam negerinya sendiri. Malaysia juga berhenti menjadi tuan rumah sejak tahun 2017 karena F1 tidak sepopuler MotoGP sehingga penyelenggaraan terlilit banyak hutang. Meskipun berbiaya besar, keuntungan menyelenggarakan F1 juga besar. Singapura bisa meraup total keuntungan tahunan dari balapan F1 sebesar 1,8 triliun rupiah. Amerika Serikat berhasil meraup keuntungan sebesar 50,4 triliun rupiah dari tahun 2012 hingga 2015. Keuntungan sebesar itu banyak diperoleh dari sektor pariwisata karena 53% penonton F1 berasal dari luar negeri. Berbeda dengan Formula E yang selesai dalam sehari. F1 biasanya dimulai pada hari Jumat untuk latihan resmi dan ditutup dengan race pada hari Minggu. Dalam rentang waktu itu pembalap, anggota tim dan penonton akan tinggal di hotel sekitar sirkuit dan menggerakkan ekonomi di daerah tersebut. Tentu kalau disiapkan dengan sungguh-sungguh, tidak mepet dan tidak ada kepentingan politik, rasanya tetap akan menghasilkan keuntungan. Selain itu, strategi kesuksesan penyelenggaraan MotoGP juga bisa ditiru.